just somebody longing for someone to hold me. It could be anybody, but you chose me somehow. Now I'm crazy, thinking about you all the time, like crazy, knowing you're here by my side. And I was doing fine on my own, but baby, You guys, kembali lagi di channel Dimas Lui. Sekarang saya dalam perjalanan untuk mengunjungi Istana Maimun di Kota Medan. Pada video kali ini kita akan mempelajari sejarah tentang Istana Maimun nih guys. Jadi tonton terus ya agar kalian tahu sejarahnya Istana Maimun. Istana Maimun, Medan. Sebelum masuk ke Istana Maimun, kita harus lepas sepatunya dulu nih guys. Kebetulan banget nih, saya berbarengan dengan rombongan Pak Zulkifli Hasan. Beliau adalah mantan Ketua MPR RI. Pagi Bu. Pagi. Bu, mau ini dong apa beli ya kayak apa namanya ciri khas yang ada Ciri di khas Melayu. Melayu yang ada. Di sini. Namanya tanjak. Tanjak itu. Namanya tanjak Bu ya. Tanjak kata lain juga tengkulu. Tengkulu. Oh. Kalau bahasa Jawanya kalau belangkon kalau orang Jawa. Belangkon kalau di Jawanya ya Bu. Iya. Oh iya. Ada Bu di sini Bu. Ada. Kira-kira warna apa ya, Mak? Saya pengen yang ini kali Bu, apa ya? Warna Ini biru gitu ada Bu. Warna-warna. Ini biru. Ini dah. Nah yang kayak gini lah Bu. Ini. Oh ini lumayan gede juga Bu, keren Ini ya. dia, ini kecil Pas ya. ya. Coba cukup enggak ini Bu? Ini Ini enggak Bu ya? Kurang gede nggak Bu nih? Kira-kira? Pas ya? Bisa pakainya seperti ini. Bisa Agak miring sedikit ya? Agak miring sedikit. Oke. Bagus kok. Oke. Ada kaca, bisa lihat kaca. Ada kaca Bu ya? Oke. Oh oke. Oh ini namanya tanjak Bu ya? Tanjak Melayu. Oh oke. Ini berapa Bu harganya? Harganya 150. 150 ya? Oh, oke. Oke deh. Oke, jadi ini namanya tanjak. Nah, jadi istilah apa ciri khas dari Melayu. Kita bisa bilang seperti belangkon lah kalau di Jawa. Oke, yuk.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Istana Maimun, khususnya juga di kota kita ini, kota Medan. Abang dari Tangerang ya? Iya. Menyangkut sejarah bangunan Istana Maimun, bangunan yang berdiri di tengah-tengah ibu kota provinsi Sumatera Utara, yaitu kota Medan. Istana ini dibangun di masa kota Medan kita masih dipimpin oleh Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu Pak. Yang nama Kerajaan Melayunya Kesultanan Delhi. Di mana istana ini dibangun di bawah masa kepemimpinan Sultan Delhi yang ke-9. Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Lamsah. Dan tepatlah di depan abang. Ini foto beliau. Di mana beliau memerintah sebagai Sultan Delhi 9 dari 1873 sampai 1924. Yang sejarah beliau membangun istana ini tidak lepas dari sejarah berpindahnya ibu kota Kesultanan Delhi. Pada masa beliau membangun istana ini, Sultan Delhi ke-9 mempercayakan arsiteknya dengan berkebangsaan Belanda. Yang mana arsitek Belanda ini di masa era beliau itu salah satu arsitek yang terbaik di dunia. Yang bernama arsiteknya Kapten Theodor van Eert. Di mana Theodor van Eert ini dari Belanda. Dari Belanda ya. Yang mana beliau bukan juga mengarsiteki bangunan Istana Maimun yang dipercaya Sultan Delhi, termasuk juga mengarsiteki masjidnya. Namanya Masjid Raya Al Mansun. Dan juga membangun beberapa bangunan-bangunan lama yang ada di kawasan inti kota, yang daerahnya disebut daerah Kesawan. Saya menginformasikan bangunan Istana Maimun ini didirikan, peletakan batu pertamanya 26 Agustus 1888. 1888. Ya. Yang alhamdulillah sampai hari ini belum pernah direnovasi atau direvitalisasi. Yang artinya sebagian besar ini masih asli. Masih asli Pak ya? Masih asli. Seperti di langit-langit atas kita ini. Langit-langit atas kita ini perpaduan dari kayu dan batu. Ini ada batunya Pak ya? Iya. Kenapa? Karena memang bangunan Istana Maimun ini arsitekturnya atau gaya bangunannya dipadukan dari dua budaya, budaya timur dan budaya barat. Kayu mewakili budaya timur, dan batu mewakili budaya modern pada masa itu di bangunan daerah tropis kita, barat. Dan beberapa furniture perabotan seperti kursi, meja dengan lantai atasnya itu batu marmer. Ini juga masih asli. Kayu di dalam ruangan ini, yang pada umumnya furniture perabotan yang berbahan kayunya kayu oak, kayu jatinya Eropa. Karena perabotan yang ada dalam Istana Maimun ini memang perabotan yang berasal diimpor dari negeri Belanda. Ini adalah foto Sultan Delhi ke-8. Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Lamsah. Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Lamsah, Sultan Delhi ke-8. Di masa pemerintahan beliau, beliau adalah Sultan Delhi yang terakhir menggunakan ibu kota kerajaannya di arah utara kota Medan atau Labuan Delhi. Yang tadi itu. Sepeninggalan beliau Sultan Delhi ke-8, beliau digantikan dengan putranya Sultan Delhi ke-9. Bingkai yang besar ini, kalau kita lihat ada tulisan Arab Melayu. Di mana tulisan Arab Melayu atau Arab Jawi. Inilah dulu tulisan Arab Melayu yang digunakan secara resmi dalam surat menyurat di bawah pemerintah Sultan Delhi di wilayahnya. Yang mana manuskrip itu bisa dilihat dari beberapa surat-surat resmi Sultan yang disebut ada namanya Grand Sultan dan lain-lain. Ada juga beberapa benda-benda, barang-barang, alat-alat daripada untuk pertahanan. Ada alat-alat yang juga dipakai untuk acara adat dalam mengawal sultan. Di depan kita ini namanya tombak pejawat. Tombak pejawat ini dipegang pengawal sultan sewaktu sultan berinteraksi keluar istana, ataupun mengawal sultan di dalam acara resmi di istana. Yang warna kuning ini dipakai dengan pejawat sebagai anggotanya. Sementara kalau yang hitam itu dipakai pejawat komandannya. Siap. Silakan. Di sebelah sini ini ada keris. Ini Di dalam keris kaca ya? ini ada keris.
kris yang kita lihat dalam kaca ini, Bang, ada kris Bentara, ada kris Tumbuk Lada, ada kris Cenderahati. Yang mana dalam bingkai kaca ini, kris-kris ini ada yang asli, ada yang replika. Oh, oke. Yang asli yang mana nih, Pak? Yang asli seperti kris Tumbuk Lada. Oke, ini asli, dengan Pak, ya? kris Cenderahati. Sementara kris Bentara ini semua, ini kris yang replika karena sampai hari ini kris-kris ini masih dipakai untuk kegiatan adat yang dipakai oleh bentara-bentara Sultan Delhi. Dan juga di bawah halaman istana itu nanti kita bisa lihat dari atas ada benda pusaka Sultan Delhi yang sampai hari ini dirawat, dijaga karena itu menjadi simbol Sultan Delhi berdiri yang disebut Datuk Meriam Puntung. Oh, Meriam Puntung gitu ya. Jadi selain kris di bawah halaman kita itu ada meriam yang disebut Datuk Meriam Puntung. Kenapa dia puntung? Karena meriam ini tidak utuh seperti yang bagaimana kita lihat, karena dia sudah patah dan putus. Yang mana Datuk Meriam ini yang patah dan putus satu berada di halaman selatan bangunan Istana Memon. Yang patahannya sebagian itu ada di Desa Sukanalu, Kabanjahi Karo. Dan tepat di depan kita, Abang, ini ada singgasana Sultan Delhi yang disebut juga Petrakna. Petrakna yang fungsinya tempat duduk resmi Sultan apabila menyelenggarakan acaranya. Kayu yang di atas singgasana ini semuanya masih asli. Oh, masih asli yang tapi ini, tapi kalau cat dengan simbol-simbol yang ada di Petrakna seperti kain, guling, bantal, tilam, dan puan di kanan kiri itu tempat letak bunga. Sebelah sisi kanan ini tempat lilin. Sebelah kiri ini namanya gebu, tempat letak air bunga mawar mengeluarkan aroma terapi wangian. Itu replika. Nah, di singgasana ini kalau abang lihat tidak ada kursi. Karena memang singgasana ini diduduki dengan bersila. Di depan kita, ini foto Sultan Delhi 11. Sultan Osman Al-Sani Perkasa Lamsah. Beliau adalah Sultan Delhi di awal negara Republik Indonesia merdeka. Yang pertamanya yang mana kita kalau bisa lihat 1945 sampai 1967, beliau hidup di masa dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia kita di Orde Lama. Dan ini foto Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Lamsah. Semasa masih muda, yang masih bergelar Tengku Mahkota. Kita ke Sultan Delhi 12. Sultan Delhi 12. Di frame hitam putih yang ada depan kita, Bang. Ini adalah foto Sultan Delhi 12, Sultan Azmi Perkasa Alam. Yang berfoto dengan permaisuri Tengku Zainab Zulhari. Anak daripada Tuanku Mahmud dari Aceh. Foto Sultan Delhi 13. Kolonel Anumerta. Sultan Ottoman Mahmud Padra Perkasa Alam, sangat panjang namanya berserta gelar. Karena di satu sisi beliau Sultan Delhi ke-13, yang juga satu sisi beliau adalah prajurit TNI Angkatan Darat Indonesia kita. Di lukisan besar ini adalah Sultan Delhi yang sekarang, Sultan Delhi ke-14. Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam. Beliau ditabalkan di ruang Balirung Istana Maimun sesuai dengan hukum kanun yang turun-temurun tanggal 22 Juli tahun 2005. Yang mana pada masa itu usianya masih 7 tahun. 7 tahun, Pak. Karena beliau kelahiran tahun 98. Abang, ini adalah ruang bilik makan. Ruang apa, Pak? Bilik makan? Iya, di ruang bilik makan ini meja kiri kanan ini masih asli. Dua kursi kiri kanan ini replika dari kursi yang asli ada di Balirung Utama. Yang menyerupai lah ya. Ini, dimana dalam ruang bilik makan ini terdapat juga meja makan yang ditutupi kain ini. Ini meja makan dengan kayu antik juga berbahan kayu oak yang bisa dipanjangi. Dengan kelengkapan alat rumah tangganya seperti piring dari Cina. Dan juga piring dari negeri Eropa, Belanda. Kotak kuning dan merah ini, Bang. Inilah yang disebut namanya tepak sirih. Tepak sirih yang tadi itu, Pak ya. Yang mana kalau kita buka atas kepalanya, ada terdapat
kamar-kamar, ya ruang-ruang gitu. Ruang-ruangnya ditempatkanlah di situ sirih atau daun sirih. Ya. Ada pinang letak di situ, Ya. gambir, kapur. Yang mana ini semua adalah kelengkapan untuk makan sirih. Oke. Sementara di tengahnya ada perhiasan tapi replika. Perhiasan yang digunakan oleh Permaisuri Sultan Delhi, Raja Amnah yang foto tadi. Ya. Ini dan ini salah satu fotonya yang lain. Oke. Jadi abang, alhamdulillah abang Istana Maimun yang hari ini abang kunjungi. Saya juga mohon maaf tidak bisa membawa abang ke seluruh ruangan. Iya, nggak apa-apa, karena Pak. istana ini masih milik Sultan Delhi. Siap. Yang sampai hari ini masih dihuni oleh Sultan dengan keluarganya. Yang sebagian kecil, lebih kurang ada 40 kakak. Oke. Yang tinggal di bangunan induk istana maupun di belakang bangunan induk istana. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu saya izin pamit dulu, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Oke guys, jadi itu sekilas sejarah bangunan tentang Istana Maimun. Buat kalian yang senang ada di Medan, jangan lupa ya untuk mengunjungi Istana Maimun. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan pastikan pencet loncengnya.